Pak, bilangnya benar selamat di jalan, kira lancar, saya sukses dan dengar. Dan juga titipkan sama Allah. Ya Allah, titip suami saya, Allah jaga dia, tolong dia, selamatkan dia, mudahkan urusannya. Kalau sudah dititipkan sama Allah, biarkan suami ibu bekerja dengan tenang. Tolong diteleponan, wae. Kalau di Joko, balik jam 11, posisi di mana? Saya tak kira. Nah, betulan tahun sih teleponan, wae. Santun dalam berbicara, santun dalam berpakaian. Ibu teh kalau suami pulang kerja teh sambut dengan hangat, masuk dalam pisau atau ibu teh mandi kami sararuni. Pakai pakaian rada pantas di rumah gimana sih kalau kondangan ini sarukin. Baju bagus di depan suami anggar kalau nggak bawa balsam fresh air. Apalagi ada saupas gua di kepalanya. Dari kondangan baju bagus terus gajahnya dipakai. Hari depan suami aman si Cima baju nanti daster anu gambarnya kembang-kembang sama dengan spray kembang-kembang. Makanya suaminya nggak betah di rumah. Begitu keluar dari rumah, bapak kemana? Ke taman bunga. Jadi itu balasan ya. Termasuk kalau suami minta tolong dong bunda yang ngerjain. Sekarang nanti kenapa sih banyak ibu-ibu yang mager malah banyak ini orang manik sekarang orang Sulawesi yang sudah tidak mau nyuci. Ya sekarang sudah banyak uang dari 7.000 sekilo. Tidak mau masak sudah banyak GoFood. Sampai kalau di rumahnya ada asisten rumah tangga, semua keperluan suami sekarang sudah diserahkan sama bibi. Dikit-dikit bibi, dikit-dikit bibi aja mau. Mau kopi susu bibi. Mana nasi goreng bibi. Mami pakai telur bibi. Mau kekepang bibi. Apalagi kalau sudah diajak yang satu. Kalau sudah diajak yang satu teh jangan harap resek, jangan banyak alasan. Harusnya ibu teh cerdas. Kalau suami sudah berkedip teh siap-siap. Kalau suami berkedip langsung 86. Kalau suami berkedip teh konon bapak keperumpun. Kalaupun bicara yang santun, paman, isi pulsa yuk. Ibu kalau ibu memang lagi nggak mood ya jawab aja yang maaf lagi nggak ada sinyal. Mam isi pulsa yuk maaf lagi lobet. Mam isi pulsa yuk maaf sedang tidak ada jaringan. Maksudnya sedang begitu beres saya isinya ke suaminya. Mam isi pulsa yuk ini salahnya kurang ajar. Maaf mam sudah ganti operator. Ya. Terus kita juga sama di masyarakat, di masjid santun lah bicara yang sopan santun, lemah lembut, hadap asor, hormat kasaluhureun ya, kasarapan yang sama silaturahmi. Ya, ini di sini juga tentu hampir 70% ya warga keluarganya udah pensiunan. Apa dari baheula sampai ini zaman kan wilayahnya bahwanya sekarang mah jadi yang mudah-mudahan kelihatan babak kalau ini ketua DKM yang mudah-mudahan kepilih dan nulainnya rata-rata sih pensiun. Tapi nggak apa-apa, justru kita harus saling menghormati. Ya pasti ya. Tapi ada ibu-ibu yang masih marah udah gitu. Ibu istri kedua ya. Bu, ibu hormat ya satu. Yang kedua di situ silaturahmi dengan solidaritas itu di samping berusaha mu'ati mutong dan berikan makan. Jadi bapak dan ibu berbagi itu luar biasa ya. Ini salah satunya kalau kita misalnya ngajak siapa, lalu kita ngajak makan kita yang bayarin, itu tuh luar biasa. Makanya saya mau paling senang kalau pas saya lagi makan di rumah makan Padang sederhana ini di Supratman dan Ustaz atau Abi mah bapak sampai jeung rendang we sawah
tiba-tiba ada anggota Komisi Informasi Jawa Barat, penasehat IPI, pembina IPI Jawa Barat, Kang Haji Husni, makan di sederhana langsung. Saya pesan kepala kakak. Minumnya teh kalau sebab saya yakin beliau yang bayar. Besok aku Ustad sama anggota Komisi Informasi, Bapak ada jauh, Ustad nama Depok Penyuluh. Ya, gajinya yang jauh, makan bareng, kira-kira yang bayar siapa? Oh, lawan sampai ke Ustad membayar harga diri. Jadi solidaritas itu memberikan makanan, ini berbagi kalau Jumat berkah, apa di situ. Kita apalagi sama orang yang mungkin membutuhkan, kita berbagi. Wasilah orang lakukan silaturahimnya, ya saling berkunjung, ya atau apa kebersamaan. Makalah bentuknya mau di masjid, mau di apa, apapun di situ. Kadang-kadang kan ibu-ibu masuk lewat arisan, ya nggak. Walaupun kadang-kadang sampai jadi riweuh lah, apalagi loba-loba teuing untuk itu arisan sama apa? Arisan RP, arisan RW, PKK, pengajian, nganterin anak, beda nganterin cucu, arisan alumni umroh, alumni haji, alumni SMA menyoban. Tiap bayar PBJ, Bapak arisan, Bapak arisan, hari pas mayar PBJ, hari pas menang dan Coba, silakan. Nah, jangan lupa sholat. Bisa juga dengan loyalitas. Itu loyalitas itu bagaimana loyalitas pada pimpinan. Ibu sama suami mesti loyal, ya, setia. Bapak juga sama. Nah, yang jelas dengan berbagai upaya kita bisa membangun silaturahim. Tapi Bapak dan Ibu, ada 6 pesan moral Allah dalam Al-Hujurat tadi. Hati-hati kita jangan sampai melakukan hal ini karena bisa merusak silaturahim. Apa di antaranya? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakuna khairum minhum. Janganlah satu kaum menghina, memperolok-olok, merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang menghina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan janganlah wanita yang satu menghina wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang menghina itu lebih baik daripada yang menghina. Kata kuncinya, hindari saling menghina, saling merendahkan, saling memperolok. Ini maaf ya, ini tataran konkretnya. Nanti Bapak boleh saja bangga dengan calon presiden Bapak, tapi tidak boleh Bapak merendahkan capres yang lain. Apalagi Bapak tidak mengenal. Kita sudah mulai sekarang melihat di medsos ya, saling kalau mau bangga tapi jangan merendahkan orang, jangan menghina orang. Boleh jadi yang dihina, yang direndahkan itu lebih baik daripada yang menghina orang. Ya, apalagi sudah berkaitan dengan ras ya. Hati-hati. Hari ini kita hati-hati Pak. Ya, jangan sampai saling menghina, itu bisa diadukan nanti. Termasuk ibu, hati-hati jagakan jari jemari. Ya, kadang-kadang gara-gara jari-jari kita komen status orang. Makanya ibu juga kalau bikin status itu honorar ibu, jangan mengundang, jangan saudara Bapak Beja ini. Ya. Ini juga salah satu. Terkadang handphone bisa untuk silaturahim, tapi handphone juga Pak pemecah silaturahim kalau kira-kira banyak menyebarkan berita-berita hoax. Hati-hati. Apalagi di situ berkaitan dengan menghina orang, memperolok seseorang, memperolok lembaga. Ya Bu ya. Hati-hati, jangan komen-komen aja. Apalagi di situ ada menghina. Hati-hati. Nah, makanya Bunda ya, cobalah dikurangi main HP-nya ya. Sekarang ngaji, pagi-pagi nyo HP, lagi sasapu nyo HP, atau sasapuna tidak bersih. Lagi bikin nasi goreng nyo HP,
tak sama goreng ngatur udah balik TikTok baik ya no suami ngajak ngobrol nyohap Ustad lagi ceramah ge nyohap jam 11 malam orang lain sudah tidur masih pegang HP update status home alone. Jam 12 malam sepi sunyi butuh kehangatan. Itu mah jeritan para janda. Nah ini hati-hati jangan. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan suka menghina diri sendiri. Memang ada orang yang menghina diri, orang ada. Ketika dia berucap bersikap yang hina menjadikan orang lain menghina dia. Makanya Bapak dan Ibu jaga diri kita oleh kita. Kenapa orang lain bilang bau sama ibu atau dari punah? Tidak pernah pakai Rexona, tidak pernah pakai parfum, jadi batu tembung deket jenggot udah bau. Mengunjung saya bau. Urus diri sendiri aja. Ya, jangan bikin malu keluarga. Ibu teh sudah dikasih sama suami teh soal dandannya yang cantik, jangan cuek. Ya. Walaupun kadang-kadang bapak harus cerdas juga. Sekarang teh Pak, bapak teh suka dipermalukan sama istri bapak karena kelakuan bapak. Banyak loh ibu-ibu yang curhat sama aku. Ustaz, aku teh mau dikesel kenapa? Enggak. Aku teh sekarang teh suami aku teh udah nggak kerja, terus tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Mampok-mampokan, kalau ada di rumah teh ngan udur, kalau udur musuh. Di rumah teh tidur, sare mere tara, lagi kan ada haruki. Harus gimana ya aku Ustaz ya paling saya sabarlah. Kan itu deh suami ibu aduh, adik gorengnya suami ibu. Siti Asia juga bisa masuk surga karena sabar menghadapi Firaun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu, sabar, anggap ngurus Firaun. Hati-hati, ya jaga nama baik kita, kalau nama masjid kita jaga ya. Jangan sampai viral. Nah, termasuk maaf nih, contoh nih saya cerita yang kemarin kasus di Jalan Bola. Gini Pak ceritain benar. Jadi pada saat itu pagi-pagi nih jam 8 pagi, maaf marbot masjid nyetel murotal. Jadi bukan subuh nih, pagi-pagi jam 8. Ya, cuman mungkin dia sedang bersih-bersih, nggak tahu lupa apa-apa, speakernya keluar. Kalau sepintas ya speakernya keluar. Terus di depan masjid itu ada guest house, ada orang Australia yang sedang nginep, terganggu dengan suara murotal. Kesal, akhirnya menghampiri marbot itu, lalu ya singkat cerita diludahin lah dan dia berangkat. Nah setelah kita gelar perkara di Polres Klaten ternyata ditelusuri. Jadi memang awalnya yang bikin mancing suasana tidak nyaman itu marbot itu. Dalam aturan penggunaan pengeras suara itu yang boleh keluar itu adzan dan koma. Kayak pengajian ini mah di dalam aja, sholat itu di dalam, gak usah pakai speaker keluar. Betul sholatnya mah ngaji mah kan, tapi orang kan butuh istirahat, takutnya terganggu. Nah ini makanya mesti ngerti aturan tema. Mulai mata apa aturan, dodol ngomongnya aku. Kenapa pemerintah bikin aturan itu supaya tertib, supaya nyaman? Itu kayak gitu, ya. Nah akhirnya kan terjadi kesalahpahaman, ribut, Pak. Padahal pegawai yang yang ngurus itu hukumnya, mungkin ribut, deportasi, segala rupa. Ya itu resiko. Nah, maksud saya, ibu di rumah punya sound system yang bagus, yang baru, bapak silakan mau nyanyi, mau apa juga, tapi maaf kita punya tetangga yang punya hak untuk istirahat. Ulang main nyanyi wae. Ini mau udah ini udah ibu-ibu kan nyanyi.
Loh, kalau nyanyiannya bagus, tak goreng. Ada yang nyanyinya bagus tapi tidak rasional. Masih punya suami nyanyinya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Kita sakit sama aku. Ya mas, suami anak di depannya lagi duduk masih nyanyi. Entah di mana dirimu berada, tak haruban. Nah ini jadi terkadang Pak, kita itu harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai menghina diri sendiri. Yang ketiga, wala tanabatu bil alqab bisa ismu suku pada yang jangan saling memanggil dengan gelar jadi ya. Apalagi kalau yang dipanggil itu Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Wah, kita menghina dipanggil Bapak. Untuk selanjutnya kita lanjut dulu di part 3. Silahkan ikuti video ini. Terima kasih. Sukses.